Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan? Selamat datang di rumah Tuhan. Yes, boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mau tanya dulu nih. Siapa yang hari ini datang ke tempat ini dengan penuh sukacita? Boleh angkat tangan, lambaikan tanganmu. Wow. Anda semua luar biasa. Seperti Daud yang begitu bersukacita kalau datang ke rumah Tuhan. Yuk kita sama-sama baca ayat ini. Mazmur 122 ayat 1. Daud bilang gini loh Bapak, Ibu, dan Saudara. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku. Jadi kalau ada yang ngajak, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. So pagi ini, karena ini rumah Tuhan, sama-sama kita katakan, ngantuk, minggir dulu. Roh Kudus, datanglah. Yes, Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa dikatakan rumah Tuhan tempat ini, padahal ini ruangan hotel Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketahuilah, rumah Tuhan itu adalah tempat Tuhan hadir. Seperti janji Dia, bila mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Jadi karena Tuhan hadir di tempat ini, saat ini, mari kita menghormati hadirat Tuhan. Honor the presence. Pada saat nanti kita memuji Tuhan, pada saat kita menyembah Tuhan, dan pada saat kita berdoa, yakinlah bahwa Tuhan ada di tempat ini. Dan karena Tuhan hadir di tempat ini, mari kita mencatat pesan Tuhan. Save the word. Dan hari ini saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudara, pesan Tuhan akan disampaikan secara khusus kepada kita masing-masing. Hari ini juga persiapkan hati kita untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Dan hari ini pesan Tuhan akan disampaikan oleh gembala kita, Pastor Krisnanto. Boleh kasih aplaus yang meriah. Dan karena Tuhan hadir di tempat ini, mari kita persembahkan ibadah ini dengan penuh semangat. Be excited. Sebelum kita berdoa untuk ibadah kita, boleh enggak kasih salam atau tos kiri kanan depan belakangmu. Katakan selamat datang di rumah Tuhan. Selamat datang di rumah Tuhan. Yes. Sekali lagi, selamat datang di rumah Tuhan. Di tempat di mana Tuhan hadir. Mari kita bangkit berdiri, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk ibadah ini. Bapa yang mengasihi setiap kami, kembali Tuhan kami datang dengan penuh sukacita, dengan hati penuh syukur Tuhan. Karena kami tahu kami datang ke rumah Tuhan. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir dan kami percaya. Engkau hadir di tempat ini Bapa di surga. Biar Engkau layakkan setiap kami, biar Engkau yang menguduskan setiap kami. Biar kami layak Tuhan bahkan untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Bapa, biarlah di dalam nama-Mu sendiri Tuhan Yesus, dari tempat ini akan naik puji-pujian, akan naik penyembahan yang harum seperti asap dupa di hadapan-Mu. Dan kami berdoa untuk pesan-Mu hari ini Bapa. Minta urapan-Mu untuk Pastor Krisnanto, untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, untuk setiap volunteer yang melayani pada hari ini Tuhan. Biar Kau urapi Tuhan, biar Kau berikan semangat dan sukacita Tuhan. Dan Bapa, kami persembahkan ibadah ini hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah. Semua katakan amin. Selamat beribadah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yang meriah buat Tuhan. Amin. Kita percaya kita punya Allah yang baik. Amin.
Katakan kanan kirinya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yes, haleluya. Kita mau memuji Tuhan karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Mari katakan, Yesus Kristus Allah Tuhan kita. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya. Mari angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati. Mari kita katakan, sebab Engkau Tuhan yang baik. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan lagi, sebab Tuhan Allah baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan Allah yang baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, karena Dia Allah yang baik. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yes Lord, Kau Allah yang baik Tuhan. Anugerahnya kekal selamanya. Yes, amin, amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Amin. Let's go Bapak Ibu. Mari kita rayakan kasih-Nya Tuhan. Sebab Tuhan kekuatan di hidup kami. Amin. Mari katakan, Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. dengan iman kami. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya.
surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Engkau besar, Tuhan Engkau besar, Tuhan Engkau luar biasa, Tuhan Engkau Allah yang hidup. Dan kami katakan Engkau ada di tempat ini Tuhan. Dan ini setiap kami mau datang dengan segala kerinduan kami Tuhan. Kami mau datang melekat di pokok anggur yang benar. Kami mau datang bawa hati kami yang kosong, hati kami yang haus, hati kami yang rindu Engkau. Seperti rusa yang merindukan air. Ini setiap kami Tuhan. Ini jemaat-Mu Tuhan. Haleluya. Yes Lord. Yes Lord Jesus. Yes Lord Jesus. Kami datang Tuhan. Dengan segala kerinduan, tenangkan hati kami Tuhan di dalam hadirat-Mu. Kau yang meneduhkan setiap hati kami Tuhan. Yes Lord. Kerinduan hatiku tinggal dalam rumah-Mu selamanya, selamanya. Kau yang berharga Tuhan. Kau yang sangat berharga. Yes Lord. Kau di tempat pertama. Yes Lord. Di hatiku. Di
dan ku takkan berpaling dari jalanmu, dan ku takkan tinggalkan Engkau Tuhan, lebih dari segala harta. Come on CDC, katakan Engkau perlu Tuhan lebih dari apapun. Yes Lord. Ku inginkan selamanya melekat di yes Lord hatimu. Biarlah Kau yang bertata, penuhi hati dan jiwa. Ku tinggikan selamanya, melebihi segala jalanku. Yes Lord. Oh, melebihi jalan kami Tuhan. Oh, yes Lord, yes Lord. Oh, katakan Kau yang sangat berharga Tuhan. Yes Lord. Kau yang sangat berharga, Kau di tempat pertama di hatiku, di hidupku. Yes Lord. Dan ku takkan berpaling dari jalanmu, dan ku takkan tinggalkan Engkau Tuhan, lebih dari segala harta, lebih dari yes Lord, kami mau Engkau Tuhan. Ku inginkan selamanya melekat di hatimu. Yes Lord. Biarlah Kau yang bertata, penuhi hati dan jiwa. Yes Lord. Ku tinggikan selamanya, melebihi katakan lebih dari segala harta, lebih dari dunia. Yes Lord. Ku inginkan selamanya, yes Lord, melekati yes Lord hatimu. Amin. Biarlah Kau yang bertata, penuhi hati dan jiwa. Yes Lord. Ku tinggikan selamanya, melebihi segala jalanku. Yes Lord. Dan kami gak bisa lepas dari-Mu Tuhan. Kau segalanya Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Dan ku takkan bisa bila hidup tanpa-Mu. Yes. Ku ingin melekat dekat di hati-Mu. Mari katakan kami gak bisa. Dan ku takkan bisa bila hidup tanpa-Mu. Yes. Ku ingin melekat dekat di hati-Mu, lebih dari segala harta, lebih dari yes Lord. Kami perlu Engkau Tuhan. Ku inginkan selamanya, oh Lord Jesus.
kami Tuhan. Ku ingin Kau selamanya Yes Lord. melekat di Yes Lord. Bawa kami dekat denganmu Tuhan. biarlah Kau yang bertahta penuhi hati dan jiwa. Yes Lord. Ku tinggi Maka kami akan menyembahmu Tuhan. Yes. jalanku. Oh, mari menyembah. Oh, Kau segalanya melekat di hatimu. Oh, yes Lord, yes Lord. Kau yang kami mau Tuhan. Kau yang kami mau pagi ini Tuhan. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Yeah. Kuramaya sedere, kiaramaya so, kiararara. Kurabaya sekere ramaya so. Oh, yes Lord Jesus. Kiaramaya sererererere. Oh, rarararararara. Kami menyembah. Let's worship Him. Come on, let's worship Him. Come on, oh Yesus Tuhan. Oh, kami bawa kerinduan kami Tuhan di hadapan tahta-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, haleluya. Mari nikmati hadiratnya Tuhan. Mari tenggelam di dalam hadiratnya Tuhan. Come on, jangan lihat sebelahmu. Mari nikmati Dia. Oh, yes Lord, yes Lord, yes Lord Jesus. Tiada yang lain, tiada yang lain Tuhan, Tuhan, yes Lord. Kau yang tahu siapa kami Tuhan. Oh, yes Lord, yes Lord. Ya Rabaya sere, Rabaya sere, Uria Ramaya syarana. Kau yang berharga dalam hidup kami Tuhan. Ya Rabaya sekere berere. Ya Rabaya sekere karala basekere bekara. Ura bakara la basekere bekara la basede kere bekara. Ura bakara basekine kara la basekere kere bekara la. Oh Lord Jesus. Kau segalanya Tuhan. Lebih dari emas, lebih dari perak. Engkau yang kami perlu Tuhan. Yes Lord. Yes Lord. Dan kami gak akan berpaling Tuhan. Dari jalan-Mu Tuhan. Yes Lord.
dan ku takkan berpaling dari jalan. Kami mau taat Tuhan, kami mau dengar suara-Mu. Dan ku takkan Tinggalkan Engkau Tuhan, Kau ditinggikan, Kau diagungkan. Let's worship Him. Selamanya, yes Tuhan, selamanya. Tinggikan Dia, yes Lord. Kau ditinggikan, Kau diagungkan, yes Lord. Selamanya, selamanya Tuhan. Come on, kami meninggikan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja kami. Kau ditinggikan, Kau diagungkan, selamanya, selamanya Tuhan. Oh, Kau ditinggikan, yes, Kau diagungkan, selamanya, selamanya, selamanya. Kami tinggikan, Kau ditinggikan, Kau diagungkan. Kau layak terima hormat, Kau layak terima penyembahan kami Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Katakan lebih dari segala harta, lebih dari segala harta. Kami ingin Engkau Tuhan, lebih dari. Kami mau Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Yes Lord. Ku inginkan selamanya melekat di hatimu. Biarlah Kau yang bertata, penuhi hati dan jiwa. Ku tinggikan selamanya, melebihi. Kami tinggikan Tuhan, Kau ditinggikan, yes Lord. Kau diagungkan, selamanya, selamanya. Sekali lagi. Come on, tinggikan Dia, yes Lord. Kau ditinggikan, Yes Lord, Kau diagungkan, yes Lord Jesus. selamanya, selamanya. Come on, sekali lagi katakan, kami tinggikan Tuhan. Kau ditinggikan, Kau diagungkan, selamanya, selamanya. Yesus, sembah Dia terus. Agungkan Dia, tinggikan Dia, Yesus, Yesus. Sikarabasya rabaya, Sikarabaya rabasya rabaya. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan.
Kami tinggikan, kami tinggikan Yesus. Sikarabaya rabaya rabaya. Kami agungkan Yesus. Sikarabaya rabaya. Sikarabaya rabaya. Yesus Tuhan. Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini kami boleh merasakan kebaikan-Mu. Kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan punya Tuhan yang besar, Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia. Kau layak disembah, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Tuhan, kami sebagai umat-Mu, Tuhan, kami terus Tuhan bawa kami untuk mendekat kepadamu. Kami merasakan terus Tuhan kami butuh Engkau, butuh pertolongan-Mu Tuhan. Kami gak bisa jalan sendiri. Tuhan yang menuntun langkah kami. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Biar firman yang disampaikan juga Tuhan isi hati-Mu. Biar menjadi berkat dan menjadi melekat di hati umat-Mu Tuhan. Biar iman mereka semakin bertumbuh. Biar kuasa Tuhan bekerja. Biar Roh Kudus terus menguasai hati dan pikiran kami semua. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya di dalam nama Yesus yang sama-sama kita mengucap syukur, katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan yang begitu baik. Katakan kiri kanannya, Tuhan itu baik. Saya percaya ketika hari ini kita terus CDC Bogor, kita terus punya tema berjalan bersama Tuhan. Nah, satu hal yang kita mau belajar terus ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita pegang ayat ini, Kolose 2 ayat 6, bisa ditampilkan. Kita mau baca sama-sama ya dengan suara yang keras dan keluar dari dalam hati. Kita baca sama-sama Kolose 2 ayat 6, 3, 2, 1. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Bayangkan semua kita yang hadir hari ini. Semua umat Tuhan yang hadir hari ini. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Pastikan itu. Menjadi Tuhan kita. Yesus menjadi Tuhan kita. Menjadi pemimpin kita. Dia yang terus mengendalikan hidup kita sepenuhnya. Dan karena itu hendaklah hidupmu atau hidup kita tetap di dalam Dia. Yang percaya katakan amin. Jadi pastikan tetap di dalam Yesus. Katakan tetap di dalam Yesus. Hidup kita tetap di dalam Yesus. Ini yang membuat kita terus kuat, makin lama makin kuat. Saya percaya kita nih punya kekuatannya terbatas. Amin. Kemampuannya terbatas. Semuanya serba terbatas. Tapi Tuhan kita yang tidak terbatas. Yang percaya katakan amin. Ya, kita harus ngerti bahwa ada Tuhan yang berkuasa atas hidup kita dan berdaulat atas hidup kita. Kita harus melihat dari sisi perjalanan pertumbuhan kedekatan kita dengan Tuhan. Kita harus tengok. Ada 3 hal yang perlu kita sadari. Artinya dengan catatan di sini kita harus sadar, benar-benar sadar gitu. Jadi perlu kita sadari kita berjalan bersama Tuhan. Amin. Kita harus sadar kita tuh gak sendiri, kita berjalan bersama Tuhan. Yang pertama adalah hidup adalah sebuah perjalanan. Kita lihat di gambarnya, kalau kita lihat ada jalan yang berliku-liku, saya senang untuk travel, bawa mobil, pergi ke Jawa,
paling jauh ya cuman ke Bali. Ya, itu pun saya pernah ngalami yang tahun 92. Saya ke Bali bersama istri berdua. Gak ada siapa-siapa. Dan pada tahun itu gak ada HP. Gak ada Google Map. Gak ada. Saya nekat pergi dengan dia. Ayo kita ke Bali. Dan dalam perjalanan itu hanya saya bawa peta. Peta waktu sekolah itu atlas saya bawa itu. Dan saya lihat jalan, wah jauh juga ya. Tapi apa yang saya rasakan? Ketika kita mau berangkat, apa yang paling penting adalah tujuannya. Kita mau berangkat itu harus punya tujuan. Kedua, harus dipersiapkan dengan baik. Kita mau sampai ke tujuan sana, pergi ke sana menggunakan apa dan bagaimana caranya, semua dipersiapkan. Kenapa saya menggunakan peta? Saya nggak tahu jalan. Saya bilang, ayo kita coba. Baru pertama kali jalan itu kita tempuh. Dan saya benar-benar ke jalan ke Jawa itu nggak pernah. Baru pertama kali dengan istri. Ketika di dalam perjalanan, yang ada saya kejar-kejar bis. Setiap kota, saya tahu itu ke Semarang, saya kejar tempel terus itu sampai di Semarang. Dan puji Tuhan ya, masuk ke terminal. Terminal bis. Begitu terminal bis, cari-cari lagi, tanya-tanya lagi, mau ke sana gimana. Itu caranya yang paling mudah. Dengan simple kayak gitu. Menggunakan peta, pernah kesasar. Dari daerah Jawa Timur saya mulai masuk, tapi saya nggak tahu jalannya mau kemana. Tujuannya mau nginep di Malang. Yang ada saya lihat peta, bawa penggaris kita, kamu coba ukur yang paling pendek yang mana gitu. Diukurlah sama istri saya, kesini Pi. Saya jalan tuh, masuk ke gunung-gunung namanya Trenggalek. Wah itu hanya sendirian kita mobil, yang lain gak ada mobil sama sekali. Ke hutan, makin lama makin kecil. Rasanya udah putus asa di tengah jalan. Kayaknya balik. Enggak, tapi terus aja deh. Enggak muncul berapa jam. 2 jam sampai 2 jam setengah. Muncul di daerah pinggiran kota Malang. Desa. Saya ngeliat udah mulai kelihatan jalan gede. Puji Tuhan. Senang bisa nginep di Malang. Terus berangkat lagi ke Bali. Dan sangat-sangat terkesan berdua kita. Dan hal itu yang membuat kita tuh perjalanan tuh perlu persiapan. Kalau kita nggak siap mental, nggak siap untuk akomodasi apapun semua. Konsumsi bahkan kita tahu mau kemana jalannya. Bahkan mobilnya perlu bahan bakar juga, perlu persiapan. Bahkan mobilnya pun kita harus pastikan nggak mogok gitu. Dan hal ini dalam kehidupan adalah sebuah perjalanan. Katakan amin. Hidup adalah sebuah perjalanan. Begitupun kehidupan rohani kita. Kita perlu cek. Tapi kita tahu bahwa di Keluaran 13 ayat 21, ayat 22 ini yang Tuhan bicara kepada kita. Saya mau jemaat ini baca yang sebelah kanan sini. Ya tangan saya nih. Itu di ayat 21. Yang sebelah kiri saya ayat 22. Kita mulai. 3, 2, 1. Ayat 22. Kedengarannya mesti bareng-bareng diulang. 3, 2, 1.
Masih diulang sekali lagi. 3, 2, 1. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan. Artinya Tuhan berjalan di depan mereka. Ini ada satu notes. Renungkan hari ini. Tuhan berjalan di depan saya. Di depan kita. Ini yang Tuhan ingatkan semua kepada, ini perjanjian lama, tapi sekarang ini ingat bahwa Tuhan berjalan di depan kita. Dia harus berjalan di depan kita. Dia harus berjalan di depan saya. Ini yang hidup kita nih, perjalanan rohani seperti ini. Dan apa? Pada siang hari ada tiang awan. Artinya panas itu dihalangi oleh tiang awan. Di padang gurun ketika panas bener, panas bener. Itu bisa 47, 48 bahkan 49 itu kalau terik di padang gurun. Tapi Tuhan kasih mujizat ini. Ketika panas, gak sanggup kaki kita ngelotok jalan. Tapi Tuhan kasih apa? Kasut atau sandalnya. Dia berjalan di padang gurun. Bangsa ini mampu berjalan. Ketika dikasih sandal yang khusus dari Tuhan. Tuhan kasih makan di padang gurun. Di padang gurun tuh gak ada makanan, susah. Air aja susah. Tapi Tuhan kasih mujizat ini. Saya percaya ini kalau kita berjalan bersama Tuhan. Tuhan sudah merancangkan sesuatu buat hidup kita. Kita gak kepikir gitu. Bahwa pada siang hari ada tiang awan. Kalau di Bogor itu kalau udah awan itu sebentar lagi hujan. Iya enggak? Kemarin kita lihat, kemarin aja pagi-pagi sebelumnya juga itu jam 6:30 udah giur. Lebat hujannya, beraktivitas keganggu semuanya. Semuanya kita ngelihat yang naik motor udah siap-siap jas hujan. Nanti terang lagi. Nanti pertengahan jam berapa tuh, 11:30 atau jam 11 sudah mulai mendung lagi, diguyur hujan lagi. Tapi ini enggak, Tuhan menetapkan pada siang hari dalam tiang awan dan menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Kalau di padang gurun kalau udah gelap-gelap udah semua, kiri kanan enggak kelihatan apa-apa. Tapi saya tahu kalau di padang gurun itu perlu cahaya. Saya pernah berjalan di padang gurun, saya naik onta. Dan puji Tuhan ya, ada onta. Saya naik dan saya bisa lihat bintang-bintang di langit bertaburan yang luar biasa. Enggak ada penghalang apapun, awan itu jernih, ngeliat bintang itu terang. Saya percaya bahwa itu sesuatu yang menunjukkan karyanya Tuhan. Bahwa Tuhan ciptakan langit dan bumi dan bintang-bintang. Saya bisa lihat, wah. Sehingga apa? Ada bulan yang meneranginya. Saya bisa ngelihat redup-redup, tapi benar-benar gelap. Tapi Tuhan ini ketika menuntun bangsa Israel ini, Dia menerangi dengan tiang api. Begitu pun dalam kehidupan kita. Kita enggak lihat sebenarnya, tapi Tuhan ada kasih ini. Perlindungan buat kita. Ada perlindungan. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Janji Tuhan, iya dan amin. Di sini bilang apa? Dengan tidak beralih. Artinya terus menyertai tiang awan dan tiang api itu dalam perjalanan bangsa Israel. Begitupun dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Dia yang menerangi hidup kita sebenarnya apa? Roh Kudus. Amin. Roh Kudus pada saat gelap, terang,
ada lampu, nggak ada lampu, tapi ada Roh Kudus yang menerangi hati kita. Amin. Cahaya. Wah, di sini banyak cahaya-cahaya. Tokoh cahaya apa tuh? Cahaya terang, cahaya bintang. Banyak cahaya, tapi nggak menjamin terang terus. Iya enggak? Tapi yang menjamin adalah Roh Kudus menerangi hidup kita. Jadi Allah itu menuntun umatnya. Ceritanya begini, dalam Keluaran 13 ayat 17 bilang seperti ini. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, ayo kamu boleh pergi, boleh pergi. Itu udah rela gitu Firaun itu, mengizinkan bangsa itu pergi. Allah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Artinya punya tujuan bangsa ini keluar dari Mesir, menempatkan tanah perjanjian yang Tuhan kasih. Tuhan tahu kalau bangsa ini dituntun sama Tuhan, artinya Tuhan yang pegang kendali karena ada di depan. Tuhan nggak punya rencana bangsa ini langsung ketemu jalan keluar dari Mesir langsung ke tanah Filistin. Begitu ketemu di tanah Filistin pasti bertemu dengan orang Filistin dan berperang dari situ. Bayangkan ya, orang kalau keluar dari Mesir, dari tempat yang nyaman, langsung disuruh perang. Kira-kira tuh menjerit gak? Menjerit. Kenapa? Banyak korban. Peperangan terjadi. Dan tujuannya tuh mungkin di situ akan binasa karena peperangan. Gak tercapai tujuannya. Tapi Tuhan Maha tahu. Dia gak mempertemukan tuh jalan yang singkat sebenarnya. Menuju tanah Kanan tuh lewat orang Filistin ini. Tapi Tuhan berputar sedikit. Dikasih jalan yang agak jauh. Sampai padang gurun dan menuju laut Teberau. Artinya Tuhan udah tahu mana yang bahaya. Kenapa? Begitu dia berperang larinya bukan ke tanah Kanaan. Begitu dia udah sengsara balik lagi dia ke Mesir. Balik lagi ke Mesir. Kenapa? Dia pasti menjerit dan dia cari kenikmatan. Tapi Tuhan ini menuntun bangsa ini ada rancangan Tuhan. Begitupun dalam setiap kehidupan kita. Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Jadi sebenarnya perjalanan sebenarnya sangat singkat. Tuhan gak membawa bangsa ini ke tempat yang dibilang tersesat. Nah, Tuhan membawa ini bangsa ini tuh benar-benar tuh dalam kendalinya. Enggak tersesat, percayalah. Begitupun jalan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Hari ini kayaknya tuh rutinitas, ada doa, suruh baca firman. Ya memang rohani itu menu yang terbaik. Kalau menu makan yang terbaik, selera Bapak Ibu. Betul enggak? Tapi Tuhan ini kasih tahu menu yang terbaik. Lakukan doa karena membangun hubungan dengan Tuhan. Kemudian firman Tuhan itulah tuntunan hidup kita. Sehingga apa? Yang penting di sini Tuhan enggak membawa kita ke jalan yang sesat. Tuhan memberikan apa? Jalan yang Dia mau. Tempat yang Dia mau. Satu Kanaan, tanah perjanjian. Bagi kita hari ini adalah tentang keselamatan kekal. Yang percaya katakan amin. Jadi selama 40 tahun itu sebenarnya bisa singkat. Tapi karena ketidaktaatan bangsa ini. Sehingga menjadi 40 tahun. Jadi di sini ketidaktaatan itu dapat berdampak penundaan. Iya enggak? Karena kita enggak taat. Coba Bapak Ibu renungkan. Pernah enggak kita enggak taat sama Tuhan? Kemudian berkat itu tertunda. Tadi yang mau dikasih ke kita dikasih ke orang lain. Karena tertunda. Kebayang enggak? Jadi di sini kenapa orang bangsa Israel itu enggak taat? Bersungut-sungut ngomel aja.
dikasih mana dia minta daging, dikasih burung puyuh dia kantongin, pakai karung yang banyak sehingga pada mati kekenyangan. Artinya terus gak pernah puas kehidupan manusia itu. Begitu pun dikasih air, marah-marah gak ada air. Dia ingatnya selalu apa? Masa lalu. Masa lalu yang penuh kenangan. Indah pada waktunya katanya. Wah, enggak. Kenangan-kenangan itu perjalanan. Yang perlu diperhatikan apa? Sekarang. Katakan sekarang. Itu yang paling penting. Jadi kalau ketidaktaatan itu dapat berdampak Bapak Ibu Saudara. Ketidaktaatan kita bisa berdampak. Bahkan tuh pembatalan berkat yang Tuhan sudah sediakan. Tadi mending ditunda. Kalau Tuhan lupa bilang tidak. Hilang udah semua. Artinya ada dua hal ini kita tahu. Penundaan dan hilang berkat. Karena ketidaktaatan kita. Tuhan punya rancangan yang benar-benar itu tanah perjanjian. Jika hidup kita adalah sebuah perjalanan memerlukan persiapan. Betul, yang tadi itu kita harus ada tujuan, persiapan. Jika hidup adalah sebuah perjalanan itu perlu benar-benar itu persiapkan kita yang matang. Kita masih ada sisa-sisa hidup kita sampai nanti garis finish. Itu yang kita harus persiapkan dari sekarang. Semasa masih belum terlambat, hai anak muda di sini, keluarga muda, masih panjang kalian perjalanannya. Tapi ingat, yang sudah lansia juga ingat, betul enggak? Perjalanan itu singkat. Hal ini kita persiapkan dengan baik. Artinya benar-benar tuh kalimat Tuhan kepada Yosua, bersiaplah sekarang. Berjalan ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kebayang gak? Ini Yosua bicara tentang tanah perjanjian. Tapi kali ini tentang datangan Yesus dalam hidup kita. Kita memilih Tuhan Yesus. Kita menerima keselamatan kekal. Artinya tanah Kanaan ini kita pegang. Keselamatan kekal ini kita pegang. Nah, satu nama yang dibilang tuh, semua nama tuh ada artinya. Nama Yosua di depan, Yosua adalah Tuhan menyelamatkan. Artinya, Tuhan adalah keselamatan. Wow. Yosua itu lambang Yesus Kristus sebenarnya. Ketika menuntun umat Allah memasuki tanah perjanjian, menuju kemenangan atas musuh-musuh mereka. Ini kita bayangkan itu bayangan lambang dari Yesus Kristus. Ketika di dalam perjanjian baru, Yesus Kristus hadir. Dia lahir menjadi Raja Damai, menjadi terang. Kita tahu Yesus lahir membawa sukacita. Yesus ada di hatimu sekarang. Karena apa tadi? Kita sudah menerima Kristus Yesus Tuhan sebagai Tuhan. Pastikan tetap ada di jalan Dia. Jalan yang tadi saya tunjukkan bahwa berliku-liku, tapi di situ ada garis. Balik lagi coba ke yang pertama, slide kedua. Marka ini, marka jalan itu sangat-sangat membantu kalau kita mengendarai kendaraan. Kenapa? Kita pasti ada di tracknya, di jalurnya. Bukan mengambil jalur orang. Bahkan kita belok ke kiri, dia tahu kasih tanda panah ada kiri. Tanjakan dia ada tanjakan. Itu rambu-rambu itu sangat menolong. Jadi patuhilah rambu-rambu itu. Tuhan kasih rambu-rambu ini melalui firman-Nya.
Jadi kita perlu apa? Taat, taat. Sekali lagi bahwa saya ngelihat ini Yosua ini luar biasa. Jadi penuhi oleh Roh Kudus, Tuhan panggil untuk menggantikan Musa. Yosua nggak mudah untuk memimpin bangsa. Sebenarnya Yosua itu menjadi abdinya Musa. Dia mengikut selama 40 tahun, dia ada di situ. Melihat Musa, apa yang dilakukan Musa. Dan diperintahkan Musa, dia selalu ada. Tapi ketika ngelihat dikasih beban, ayo kamu yang memimpin. Nggak mudah bagi Yosua. Nggak mudah. Tapi kita belajar semua ketika kita dikasih jalan keselamatan sama Tuhan. Tuhan kasih aturan-aturan buat kita. Supaya apa? Kita terus ada di tracknya ini, di jalannya Tuhan. Pastikan itu semua. Ya. Nah, yang kedua, kita ada perlindungan Tuhan dalam perjalanan. Ini yang kita sadari juga. Kalau kita berjalan ada perlindungan, aman gak kira-kira? Aman. Coba deh. Ketika kita berjalan, gak ada perlindungan. Wah, takut kita. Takut. Kalau ada perlindungan Tuhan, wah yang luar biasa dalam perjalanan ini yang kita merasakan tuh ada Tuhan. Yosua 1 ayat 5 bilang seperti ini. Seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Kira-kira di sini seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi Yosua. Tuhan kasih janji seperti ini. Seperti aku menyertai Musa, dia bilang seperti itu. Demikian aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan buat kita semua. Iya enggak? Enggak ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Kalau engkau ada di dalam Tuhan. Ada pembelaan dari Tuhan. Ada perlindungan yang dari Tuhan. Ada covering yang dari Tuhan. Jadi jangan keluar dari jalan itu. Dibilang seperti ini, jadi janji yang dulu kepada Musa, aku seperti aku menyertai Musa. Gak berubah janji Tuhan. Orangnya ganti. Musa jadi Yosua. Tapi Tuhan rancangannya gak berubah. Nah, begitupun sama berlaku buat kita. Tuhan kasih ini semua sama. Perlakuan ini. Taat kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Artinya kalau engkau berada di dalam Tuhan. Ini janji yang Tuhan kasih. Di dalam perjanjian baru. Ya, saya minta jemaat untuk baca biar benar-benar tuh ini penting. Ibrani 13 ayat 5. Baca sama-sama. 3, 2, 1. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Pertanyaannya, ada notes di sini. Jangan kamu menjadi hamba uang. Kenapa? Kita tahu Tuhan gak mau ada Mamon menjadi Allah kita. Dia hanya satu-satunya adalah Allah kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia gak mau mendua. Karena Mamon itu gampang tergoda. Orang gampang pinjam online. Dikejar-kejar sama penagih. Yang ada apa? Stres. Kebayang gak? Ditagih. Ingatnya apa? Utang. Saya kasih tahu. Pada masa mudamu. Saya ingat ya.
Kalau engkau mau berbahagia di masa tuamu, jangan pernah berhutang. Amin. Jangan katakan gampangan untuk berhutang. Diberinya gampang, ngembaliinnya susah. Iya enggak? Percaya. Kepada siapapun, belajar di sini apa? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau 100 rupiah ya kau cukup, harus gimana cukup? Gak ada tuh 100 pinjam 100. Pinjam lagi nih 1000. Nanti pinjam lagi 1 juta. Ya dapatnya 100, pinjamnya 1 juta. Sampai mati pun susah dibayar. Yang ada apa? Perjalanan hidupmu apa? Fatal, keganggu. Dan apa? Kita banyak kepahitan. Ketemu jahat ya orang ini, nagih terus. Nagihnya galak lagi. Ih, galakan yang punya utang daripada yang nagih. Iya enggak? Kadang-kadang kita tahu di dunia ini seperti itu. Tapi Tuhan ingat di sini. Dibuka dengan kata, jangan kamu menjadi hamba uang. Kita punya uang, lebih boleh, kaya boleh. Tapi jangan menjadi hamba, artinya diperbudak oleh uang. Itu. Jadi cukupkan gaya hidup kamu. Cukupkan. Kalau kita mampu, gak apa-apa. Kita bisa, gak apa-apa. Tapi di sini ingat, jangan menjadi hamba uang. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak membiarkan engkau. Dan aku sekali-sekali tidak meninggalkan engkau. Yang percaya katakan amin. Ini yang janji Tuhan buat kita hari ini. Tuhan, janji Tuhan itu jelas Bapak Ibu. Jelas dia. Setiap langkah dan setiap tempat yang akan kita jalani akan selalu dalam penyertaan Tuhan. Pasti dia. Jelas ada penyertaan Tuhan dan akan selalu memberikan hasil yang terbaik kalau kita taat sama Tuhan. Dalam segala keadaan Allah berjanji melindungi, memelihara hidup kita. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan gak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kita. Amin. Ini kita tahu, kita harus sadar nih dalam perjalanan tuh ada perlindungan Tuhan. Yang kedua, yang ketiga tuh ada peneguhan Tuhan. Berani melangkah bersama Tuhan. Amin. Berani melangkah bersama Tuhan. Keberanian dalam Tuhan bukan sekedar tidak takut. Oh saya berani. Saya enggak takut. Bukan sekedar itu. Tetapi percaya penuh, yang katakan amin. Percaya penuh itu kalau keberanian kepada Tuhan tuh percaya penuh kepada Tuhan. Sepenuhnya percaya. Apapun tantangan ada di depan, jangan biarkan ketakutan itu menghalangimu. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, kita tahu di dalam Yosua pun Tuhan selalu ingatkan anak muda ini awalnya memimpin bangsa yang dia tahu dari awal perjalanan bersama Musa enggak mudah. Itu ada di hati Yosua. Ada ketakutan, kekhawatiran dan dia rasanya itu enggak mampu. Tapi Tuhan terus ingatkan kepada Yosua, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Artinya di jalan treknya Tuhan. Kita terus jalan di dalam jalannya Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kira-kira kalau menyimpang, jauh enggak dari rencana Tuhan? Jauh. Jauh enggak kita punya tujuan ke tanah perjanjian?
keselamatan kekal, kita menyimpang kepada dunia yang penuh geremiknya, yang nyala-nyala di waktu malam, tawaran-tawaran dunia yang menyilaukan kita, bisa kita terjatuh di situ. Ketika kita jatuh di tempat itu, kita nggak bisa jalan ke tempat yang rencana semula. Kenapa? Dosa. Menjauhkan kita dari Tuhan. Ya enggak? Ada dosa, kita jauh dari Tuhan. Tapi kembali lagi, kalau kita salah jalan dan cepat-cepat aja katakan, aku balik, aku bertobat, dan jangan lakukan lagi. Begitu kira-kira yang Tuhan taruh ketetapan-ketetapan ini sehingga kita jatuh bangun. Jangan jatuh terus nggak bangun-bangun Bapak Ibu. Dinamis. Kehidupan tuh ingat kalau ada dosa, minta ampun, kembali sama Tuhan, pegang lagi. Karena apa? Ada janji Tuhan tetap berlaku. Bangsa Israel pun sama, dengan ketidaktaatannya. Enggak tersesat dia, sampai juga. Tapi apa? Yang dulunya jadi awal, karena bersungut-sungut, orang itu enggak sampai ke tanah Kanaan. Tapi orang yang taat, terus ikut berjalan sama Tuhan, dia akan sampai di tanah Kanaan, di tujuan yang tempat perjanjian. Begitupun sama dalam perjalanan hidup kita itu seperti itu. Bapak Ibu Saudaraku, di ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Artinya kita terus perkatakan, renungkan. Saya suka untuk ada teman-teman Karsel, kita bikin untuk baca Alkitab lagi, dibangkitkan lagi. Untuk sama-sama baca Alkitab, dibikin grupnya di Karsel. Jadi semua nih, para John Leader bikin grup semua. Karsel ini semua baca Alkitab. Dibilang wajib ya wajib, karena ini salah satu yang dibilang Tuhan ingatkan ini memperkatakan kitab Taurat dan merenungkan siang dan malam. Supaya apa? Kita menjadi tadinya didorong-dorong menjadi wajib, tapi kita akan menjadi culture kita. Menjadi gaya hidup kita. Perlu waktu nggak menjadi supaya nggak biasa menjadi biasa. Perlu waktu. Kurang lebih 3 bulan, 6 bulan. Dia akan mengalami perubahan. Kalau itu menjadi gaya hidup kita nggak baca Alkitab aja nggak enak. Begitupun sama, kalau kita nggak datang ibadah aja nggak enak. Itu mereka gaya hidup. Perubahan itu nggak terjadi instan, tapi perlu didorong teman-teman. Saya bersyukur punya teman Karsel, ayo kita bikin, respon semua, semangat, dan saya terbangun. Iya enggak? Jadi menguatkan hati tidak didasari oleh sekedar penguatan pada pikiran. Kita mau tujuannya menguatkan hati, tapi pikiran saya kuat. Enggak gitu. Dan perasaan kita juga, ayo kuat. Enggak bisa gitu. Allah menegaskan bahwa perjalanan hidup kita harus berdasarkan ketetapan-ketetapan Allah. Jadi bukan pikiran kita dan perasaan kita. Jadi benar-benar di sini bahwa Tuhan bilang apa? Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya engkau beruntung. Kita semua tentunya jemaat CDC mau diberkati Tuhan, mengalami keberuntungan. Kita tetap jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Selalu memperkatakan Taurat Tuhan. Firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati
sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Berhasil, beruntung. Kenapa kita semua, saya untuk mendorong baca firman menjadi salah satu hal yang terus menerus kita ingatkan kembali supaya apa? Jemaat ini berhasil mengalami keberuntungan, kesuksesan. Iya enggak? Itu yang kita lihat. Jemaat CDC enggak ada yang mendem. Enggak ada. Enggak ada yang mendung, enggak ada. Semua semangat. Ya. Di ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yang harus kita hilangkan dalam pikiran kita, hati kita adalah jangan kecut. Jangan tawar hati. Kalau udah kecut, aduh rasanya tuh asem. Asem banget. Namanya kecut. Rasa tuh udah di luar rasa yang normal kalau udah kecut itu. Orang tuh udah gak mau mendekat lagi. Karena kecut. Gak ada orang mendekat lagi. Rasanya kecut. Kemudian tawar hati. Wah, udah perasaan hatinya tuh udah tawar. Kalau roti tawar masih enak Bapak Ibu. Iya enggak? Dikasih mentega, dikasih apa-apa enak. Tapi udah tawar hati itu orang tuh masa bodoh. Enggak peduli. Atas hidupnya loh. Dikasih tahu apa-apa udah gak didengar. Karena tawar hati. Jadi hari ini kita tahu, kita belajar dalam perjalanan ini yang harus kita sadari. Hidup adalah sebuah perjalanan. Katakan hidup adalah sebuah perjalanan. Yang kedua, ada perlindungan Tuhan dalam perjalanan. Ayo katakan, ada perlindungan Tuhan dalam perjalanan. Yang ketiga, ada peneguhan Tuhan dalam perjalanan. Kembali lagi, kita di tahun ini gak mudah. Baru semalam aja saya dengar akhir bulan Maret ini, kemarin ya. Februari kemarin malam tuh akhir bulan Februari. Yang ditakuti orang perang dunia ketiga. Kemarin terjadi perang Iran, Israel, Amerika. Wah, saya lihat ini Tuhan udah kasih rambu-rambu. Artinya waspadalah, ya waspada. Jadi sekali lagi kita perlu kembali lagi ada janji Tuhan buat kita. Semuanya buat umat Tuhan ada janji Tuhan. Jalan keselamatan, kekal. Jadi kita pegang Yesus Kristus menjadi jalan satu-satunya. Kita udah tepat memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah hari ini kita diingatkan kembali bahwa berjalan bersama Tuhan perlu ketaatan. Ya, jangan menyimpang ke kiri ke kanan. Artinya baca aja ada firman. Itu firman makan, telan habis-habis, kunyah habis-habis, dan terus makan. Firman Tuhan yang dimakan. Doa adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Engkau sulit berdoa, minta pertolongan. Roh Kudus tolong saya, supaya saya bisa berdoa. Dikasih sama Roh Kudus. Saya bukan minta doa, saya pernah lakukan bahwa, saya harus bangun jam 3. Saya ngomong, Roh Kudus, tolong saya besok bangun jam 3. Jam 3 kurang udah dibangunin. Coba deh. Cuma ngomong gitu aja, Roh Kudus tolong besok saya bangun jam 3. Tolong bangunin. Itu doa. Tapi jam 3 kurang udah dibangunin. Artinya Roh Kudus tuh benar-benar tuh
menolong kita. Berdoa kita nggak bisa. Roh Kudus ajar saya berdoa. Roh Kudus ajar saya untuk baca firman. Artinya Tuhan kasih penolong. Amin. Nah, kalau Tuhan kasih penolong yang benar-benar tepat, tinggal kitanya aja jalankan. Sesimpel itu kah? Simpel. Ya. Jadi benar-benar hari ini kita tahu bahwa kita sudah ada di track yang benar. Di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan kita. Tinggal kita jalani aja. Kalau kita terus berjalan di dalam Tuhan, nggak bakalan tersesat. Nggak bakalan tersesat. Ya, ketika kita udah menyimpang tersesat, kita langsung apa? Sadar. Sadar. Balik gitu. Ya. Dan bertobat sama Tuhan. Tuhan ampuni nggak? Ampuni. Jalan lagi sama Tuhan. Sama bangsa Israel dulu, bersungut-sungut. Tuhan kasih daging, kasih minum. Tetap berkat Tuhan mah dikasih gitu. Kalau nggak pada mati itu semua. Iya enggak? Tetap Tuhan pelihara. Jadi sekali lagi kita masuk dalam nanti perjamuan kudus. Firman Tuhan ini membawa kita ingat bahwa kebaikan Tuhan yang luar biasa. Oke. Kita langsung masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan yang menyertai umat-Mu ini Tuhan. Tuhan yang memelihara hidup umat-Mu. Kami percaya terus umat-Mu Tuhan, CDC Bogor. Selalu terus ingat Tuhan. Tuhan yang megang kendali atas hidup mereka. Mengizinkan Tuhan untuk Tuhan yang memimpin hidup mereka. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita ambil bagian dalam perjamuan kudus. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, nanti WL bisa nyanyikan satu lagu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan membacakan iman rasuli. Inilah yang kita percayai. Baca dari hati yang terdalam dengan suara yang keras. Kita mulai, 3, 2, 1. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan mati. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dapat satu kesempatan untuk
mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini mengingatkan pengorbanan Yesus di kayu salib. Kita akan selalu ingat kebaikan Tuhan atas hidup kita. Dengan darah yang mahal, kita ditebus. Ada pertukaran hidup yang tadinya kita binasa, yang kita tadinya harusnya dihukum, tapi Tuhan gantikan. Kali ini kita mau terus datang sama Tuhan, ambil waktu 1 menit dan minta ampun sama Tuhan atas pelanggaran kita, biar kita dilayakkan untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. Mari saya persilakan. Ya, darah Yesus sucikan, kuduskan kami, sehingga kami boleh dilayakkan oleh Tuhan. Boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari kita ambil roti. Di roti ini ada ayat firman Tuhan, kita baca. Kita angkat roti tinggi, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang terpecah-pecah adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Bagi yang percaya katakan amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Yang percaya katakan amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dijadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yes. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Wow. Terima kasih Pastor Chris. Saya ingat satu hal yang sangat penting yang dia bawakan hari ini. Yaitu bahwa hidup adalah suatu perjalanan. Dan kalau perjalanan itu membutuhkan sesuatu yang penting yaitu petunjuk. Dan petunjuk yang perlu, yang harus kita miliki adalah firman Tuhan. So hari ini
Setelah tadi juga kita diberitakan demikian oleh Pastor Chris. Mari kita komitmen mulai hari ini untuk selalu membaca firman Tuhan. Boleh sekali lagi kasih aplaus buat Pastor Chris. Terima kasih Pastor Chris. Dan saat ini izinkan kami menyambut semua saudaraku. Welcome home. Selamat datang di rumah Tuhan CDC Bogor. Wow, boleh kasih tepuk tangan dong sambil lihat kanan kiri. Kanan kirinya dilihat ya. Inilah keluarga besar CDC Bogor. Baik Bapak Ibu dan Saudaraku, saat ini mari sama-sama kita akan menguji hati kita. Karena kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan kita, bagi pekerjaan Tuhan. Mari kita siapkan hati. Sebelumnya, mari kita dengarkan firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Bapak, Ibu dan Saudara, firman ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus yang pada saat itu ada keraguan dan keberatan hati untuk memberikan persembahan kepada jemaat di Yerusalem, di mana Yerusalem adalah jemaat yang miskin. Paulus menuliskan demikian, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan jemaat di Korintus ini seolah-olah menunda-nunda pemberian. Sehingga Paulus mengatakan hal ini. Dan untuk menguatkan jemaat di Korintus. Ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. So Bapak, Ibu dan Saudaraku, waktu kita memberikan persembahan, bukan berarti kita akan kehilangan harta kita. Tetapi mari kita lihat, sebelum ayat 7, yaitu ayat 6, Paulus mengatakan, siapa menabur sedikit akan menuai sedikit. Tetapi siapa menabur banyak akan menuai banyak. Jadi Bapak, Ibu dan Saudaraku, waktu kita memberikan persembahan, itu adalah waktu kita menabur. Dan berapa banyak yang Bapak Ibu tabur, Bapak Ibu akan tuai. So mari kita siapkan hati, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Bapa yang mengasihi setiap kami, yang memenuhi segala kebutuhan kami. Kalau pada saat ini Engkau menguji hati kami untuk kami memberikan persembahan kepadamu. Biarlah persembahan ini kami berikan dengan hati penuh dengan kerelaan, hati penuh dengan sukacita, agar persembahan kami ini menjadi berkat. Dan kami percaya Tuhan, apa yang kami tabur, kami akan tuai. Kami mau Tuhan menabur untuk pekerjaan yang baik. Menabur untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Kami mau serahkan persembahan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang siap memberi katakan amin. Persembahan Bapak Ibu dapat dimasukkan ke dalam amplop coklat kalau Bapak Ibu memberikan secara tunai. Dan untuk yang mentransfer, di hadapan Bapak Ibu ada kode kris. Bapak Ibu dapat mentransfer ke rekening persembahan, ke rekening diakonia, dan ke rekening persepuluhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Yes. Terima kasih buat Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan. Dan mari saat ini kita perhatikan kiri kanan depan belakang kita.
Karena ibadah ini tidak akan berjalan tanpa ada volunteer. Mari kita bangkit berdiri, kita apresiasi sambil mengatakan, thank you volunteer. Terima kasih kepada setiap volunteer yang telah melayani. Silakan kembali duduk Bapak Ibu dan Saudaraku. Sungguh tanpa volunteer pekerjaan Tuhan tidak akan terlaksana. So mari join di dalam volunteer CDC Bogor. Bapak Ibu dan Saudara, untuk minggu depan ibadah kita, ibadah raya akan dilayani oleh Pastor Tini Setiawan. Dan seperti biasa, jam berapa? Jam 9 pagi di tempat ini. Namun seperti biasa, mari kita biasakan sebelum jam 9 kita sudah penuhi tempat ini. Dan untuk ibadah Eros diadakan jam 11.30. Bapak Ibu dan Saudara, ada satu juga yang tidak kalah penting, yaitu ibadah anak. CDC Kids jam 9 pagi di Ruko Sekretariat CDC Bogor. Pastikan untuk ibadah ini kita selalu hadir untuk menerima berkat dan petunjuk daripada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudaraku, salah satu syarat untuk menjadi volunteer di CDC Bogor adalah mengikuti kelas ini. Kelas pemuritan Spiritual Journey. Dan bulan ini, boleh tepuk tangan dong. Telah masuk pelajaran kedua, Empower Class, yaitu diadakan tanggal 22 Maret 2026. Jam 11:30 di Ruko Sekretariat CDC Bogor. Untuk biaya ini sangat murah Bapak Ibu dan Saudara. Hanya Rp50.000 sudah termasuk makan, minum, snack, buku dan pengajaran yang luar biasa. Coba sekarang saya mau lihat dulu siapa yang telah lulus kelas Spiritual Journey, boleh angkat tangannya. Wow, luar biasa. Saya melihat hampir semua tangan terangkat. So pastikan kalau kita mengenal ada rekan kita yang belum mengikuti kelas ini, pastikan mereka untuk mengikuti kelas Spiritual Journey. Dan Bapak Ibu dan Saudara, CDC tidak akan berjalan tanpa doa. Dan kami mengundang Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan untuk kita bersama-sama satukan hati di dalam doa. Doa on-site setiap hari Sabtu pagi jam 7 di Ruko Sekretariat CDC Bogor. Di sini kita akan sama-sama berdoa syafaat untuk bangsa negara, untuk kota kita, untuk kebutuhan jemaat. So pastikan Sabtu ini kita bersama-sama datang untuk berdoa bersama-sama. Dan Bapak Ibu dan Saudara, bagi kita yang memerlukan doa secara pribadi, Bapak Ibu dapat menuliskan permohonan doa Bapak Ibu dan menaruhnya ke dalam kotak permohonan doa yang ada di belakang. Setelah ibadah ini, Bapak Ibu boleh menuliskan dan mencatat permohonan doa Bapak Ibu yang bersifat pribadi. Karena permohonan doa Bapak Ibu akan didoakan khusus oleh tim doa CDC Bogor. Dan Bapak Ibu dan Saudaraku, ada satu hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu Carousel. Coba di sini sekali lagi angkat tangan yang sudah tergabung di dalam Carousel. Yes, Bapak Ibu, Carousel ini sangat penting. Saya percaya kita punya banyak sekali kelompok di dalam hidup ini. Ada kelompok alumni sekolah, ada kelompok di dalam kerjaan. Tapi ini gak kalah penting. Ini adalah kelompok rohani. Carousel yang saling menguatkan, yang saling mendukung, yang saling mendoakan. So pastikan Bapak Ibu tergabung. Ada Carousel khusus ibu-ibu keluarga, yang remaja. Pastikan Anda semua tergabung di dalam komunitas ini. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seperti biasa CDC Bogor kalau pulang setelah ibadah, jangan pulang dulu. Kita berfellowship bersama-sama, ngobrol. Sebelum Carousel mungkin dan sebelum acara lain, mari sama-sama kita berfellowship. Dan kalau Bapak Ibu meninggalkan ruangan ini, di depan sana ada basar kantin. Kantin ini khusus dibuat oleh jemaat CDC Bogor.
ada di sana makanan, ada di sana sabun. So pastikan Bapak Ibu membantu jemaat CDC Bogor dengan memborong semua yang ada di depan sana. Baik, terima kasih, kami mengundang Pastor Chris untuk menutup ibadah dan doa berkat. Ya, kita sungguh diberkati oleh firman Tuhan. Sekali lagi memang firman ini kembali semua Tuhan inginkan untuk kita melakukan dengan ketaatan. Dan saya percaya Tuhan punya tujuan lagi yang buat kehidupan kita adalah rancangan Tuhan yang indah. Hidup kita memuliakan Dia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, melalui perkataan, melalui perbuatan, melalui tindakan kita semua, kembali lagi semua untuk Tuhan. Kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita ingat terus, kita tahu, oh ini perkataan saya harus baik, harus lembut. Jadi semua untuk memuliakan Tuhan. Jadi apa? Orang akan melihat, cuma CDC ini manis-manis, lembut-lembut. Dan apa? Ada hatinya Tuhan yang penting. Saya bersyukur untuk hari ini kita bisa bersama-sama ibadah. Kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pagi ini. Kita bersyukur, kita berbahasa roh. Irabasya rabaya rabaya rabaya. Sikarabakaya rabasya rabaya rabaya. Urabakaya rabashika rabata rabasya rabaya. Urakabaya rabasya rabaya. Sikahaya rabakaya. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami bersyukur untuk perlindungan berkat-Mu. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur untuk umat-Mu Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk kesehatian, kesatuan dalam jemaat-Mu Tuhan. Tuhan, limpahkan kami dengan kasih-Mu. Biar kami bisa mengasihi Tuhan, bisa mengasihi sesama. Melakukan firman Tuhan ini, dua pesan Tuhan ini kami bisa lakukan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati keluargamu, usahamu, pekerjaanmu, apapun yang kau kerjakan, Tuhan berkati. Tuhan melindungi engkau dimanapun kau berada, kemanapun kau pergi. Terimalah cinta kasih dari Allah Bapa, Yesus Kristus sebagai Tuhan kita dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang diberkati katakan amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. God bless you. Happy Sunday. Happy Sunday. God bless.